Hai semuanya, selamat datang di channel Insomnia. Bersama saya Donik, hari ini kita akan membahas alur cerita film Sang Dewa Petir berjudul Thor. Film yang dibintangi Chris Hemsworth ini rilis pada tahun 2011. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Di suatu malam di Meksiko, 3 orang peneliti sedang melakukan penelitian tentang sebuah cuaca yang sangat aneh. Mereka adalah Jane, Darcy, dan mentornya, Profesor Eric. Tak lama mereka melihat peristiwa aneh. Sebuah aurora aneh muncul di atas langit. Mereka pun bergegas mendekatinya. Aurora itu menciptakan angin puting beliung yang diselimuti badai. Saat mereka mendekatinya, mereka tidak sengaja menabrak seorang pria yang ada di tengah-tengah badai tersebut. Jane lalu menghampiri pria tersebut. Dia pun bingung dari mana pria ini berasal. Kemudian scene berpindah di masa lalu. Sekitar tahun 996 Masehi, di bumi, manusia yang tinggal di sana diserang oleh pasukan raksasa es bernama Jotun yang datang dari kegelapan. Menggunakan pusaka es, para raksasa Jotun membekukan semua benda yang ada di sekitarnya dengan instan. Mereka berniat menguasai bumi dan merubahnya menjadi planet es. Beruntung datang pasukan dari Asgard yang dipimpin oleh Odin All-Father datang melindungi bumi, mengusir para raksasa es yang ingin menguasai bumi. Pasukan Asgard berhasil mengalahkan pasukan raksasa es Jotun. Di sana, pasukan Asgard menyita pusaka es milik para Jotun, dan mereka pun kembali ke alam keabadian kerajaan bernama Asgard. Kerajaan yang bersinar di antara bintang-bintang dan menjadi kedamaian bagi alam semesta. Odin menceritakan itu semua kepada kedua putranya Thor dan adiknya Loki. Thor sangat bersemangat untuk bertarung dan membasmi semua raksasa es jika mereka berulah lagi suatu saat nanti. Odin berkata kalau raja yang bijak tidak pernah memulai perang, namun dia akan selalu siap untuk berperang. Thor dan Loki berkata kalau mereka berdua siap untuk berperang, dan Odin mengatakan suatu saat salah satu dari mereka akan meneruskan tahta kerajaan dari Asgard. Singkat cerita, kini sang putra mahkota Thor telah beranjak dewasa, dan kini saatnya dia diangkat menjadi raja baru Asgard. Odin menjelaskan kalau Thor adalah pria yang sudah pantas memimpin dan melindungi kedamaian semua makhluk yang hidup di 9 alam. Sementara itu, di ruang penyimpanan pusaka peti es, beberapa Jotun berhasil menerobos masuk dan berniat mencuri pusaka es tersebut. Namun dari belakang muncul The Destroyer, sang penjaga ruangan, yang menghancurkan para Jotun itu seketika. Upacara penobatan Thor pun ditunda karena kejadian tersebut. Odin, Thor, dan Loki memeriksa apa yang terjadi. Thor yang melihat kejadian itu sangat marah dan merasa ini adalah sebuah ancaman. Odin mencoba menenangkan Thor karena para penyusup itu berhasil diamankan oleh The Destroyer dan pusaka kotaknya aman. Namun Thor tetap keras kepala ingin memberi pelajaran kepada para raksasa Jotun. Thor ingin menyerbu alam kegelapan bernama Jotunheim, tempat tinggal para raksasa Jotun, supaya mereka tidak berani lagi menyusup masuk ke Asgard. Odin menyuruh Thor untuk bersabar dan menaati perintah dari ayahnya, karena Thor belum sepenuhnya menjadi raja dari Asgard. Di ruangannya, Thor pun mengamuk karena kesal dengan keputusan ayahnya. Thor kemudian berniat ingin mengajak teman-temannya pergi ke Jotunheim dan memberi pelajaran untuk para raksasa Jotun. Mereka pun bergegas menuju jembatan pelangi yang disebut Bifrost, yang dijaga oleh seseorang kesatria bernama Heimdall, di mana dia memiliki kemampuan melihat apapun yang ingin dia lihat di seluruh alam semesta. Thor meminta izin Heimdall untuk pergi ke Jotunheim. Melalui portal jembatan Bifrost, Thor dan teman-temannya kemudian dikirim oleh Heimdall menuju planet kegelapan Jotunheim. Mereka pun menyusuri jalanan yang dipenuhi dengan es. Tak lama muncullah pimpinan para raksasa es yang bernama Laufey. Thor pun langsung bertanya bagaimana cara Laufey mengirim anak buahnya menembus Asgard. Laufey menjawab kalau Asgard kini dipenuhi oleh pengkhianat. Laufey bertanya apa tujuan Thor datang, dan Raja Kegelapan ini mengejek Thor sebagai anak kecil yang sok keras.
Akibat ejekan itu, Thor langsung mengayunkan palunya ke arah Loki. Seketika terjadi pertarungan sengit di sana. Thor memulai perang dengan para manusia Jotun, dan jika mereka terkena sentuhan dari Jotun, bagian tubuh itu akan membeku. Tangan Loki sempat terkena oleh Jotun, namun anehnya tangan Loki bisa kembali normal. Salah satu teman Thor yang bernama Fandral terkena tusukan es. Thor dan teman-temannya memutuskan untuk mundur. Laufey melepaskan seekor monster raksasa untuk mengejar Thor dan teman-temannya yang akan kabur. Di saat monster raksasa itu akan menyerang teman-teman Thor, Thor dengan palunya Mjolnir melesat ke arah monster itu dan menembus kepalanya. Monster itu pun tumbang, namun di sana ternyata Loki dan pasukannya sudah mengepung Thor dan teman-temannya. Dan tiba-tiba datanglah Odin All-Father. Odin lalu membawa pulang Thor dan teman-temannya. Sesampainya di Bifrost, Odin memarahi Thor karena tindakan cerobohnya. Thor yang masih arogan malah menghina ayahnya sebagai orang tua lemah yang bodoh. Seketika Odin marah dan mencabut semua kekuatan Thor dan mengusirnya dari kerajaan Asgard. Odin berbisik kepada Mjolnir, siapapun yang dapat mengangkat palu Thor, dia akan mendapatkan kekuatannya. Dan ternyata Thor adalah pria yang ditabrak Jane di awal film. Jane yang merasa bersalah menolong Thor dan membawanya ke dalam rumah sakit terdekat. Siang harinya di lokasi yang tidak jauh dari jatuhnya Thor, seorang warga menemukan sebuah kawah meteor yang aneh. Di tengahnya terdapat sebuah palu yang ternyata itu adalah Mjolnir. Orang ini pun tidak sanggup mengangkat palu itu. Di tempatnya, Jane menunjukkan sebuah foto dari dalam badai aneh kemarin malam. Dia menyadari kalau badai itu adalah sebuah portal menuju ke dimensi lain yang berbeda dengan alam semesta di mana bumi berada. Darcy kemudian menunjukkan foto kalau Thor adalah pria yang turun dari portal tersebut, dan kemudian mereka bergegas menuju rumah sakit menemui Thor. Sementara itu di rumah sakit, Thor sudah kabur meloloskan diri. Jane yang kehilangan jejak kemudian masuk ke dalam mobil bermaksud untuk mencari Thor. Tapi saat memundurkan mobilnya, Jane tak sengaja menabrak Thor hingga pingsan lagi. Kembali ke tempat Mjolnir, banyak pria mencoba mengangkat palu itu yang begitu berat, sampai mobil pun tak sanggup menarik palu itu. Di kejauhan datanglah agen Coulson dari S.H.I.E.L.D. yang ditugaskan untuk menyelidiki fenomena aneh tersebut. Di kerajaan Asgard, Loki memasuki tempat penyimpanan pusaka es dan mencoba mengambilnya. Lalu datanglah Odin menghentikan aksi Loki. Loki pun bertanya tentang siapa dirinya. Dia merasa kalau dirinya bukanlah anak dari kerajaan Asgard. Ternyata Loki adalah anak dari bangsa Jotun. Odin menolong Loki karena dia ingin suatu saat Loki bisa membawa kedamaian antara bangsa Asgard dengan bangsa Jotun. Loki kemudian berteriak menyadari ternyata itu alasan kenapa dirinya tidak mungkin menjadi Raja Asgard. Tiba-tiba penyakit Odin kambuh dan kemudian pingsan. Loki pun memanggil penjaga untuk membantunya. Di suatu tempat di rumah makan, Thor sedang makan dengan lahapnya, ditemani oleh Jane dan yang lain. Lalu datanglah segerombolan pria yang bercerita mengenai palu misterius yang sangat susah diangkat. Thor yang mendengar hal itu pun langsung berdiri dan bergegas menghampiri lokasi palunya. Dia pun berpamitan dengan Jane karena Jane tidak dapat membantunya. Saat pulang ke rumah, Jane kaget karena semua alat-alat dan bukti penelitiannya disita oleh agen Coulson dari S.H.I.E.L.D. Kemudian saat di jalan, Jane tidak sengaja bertemu dengan Thor. Dia pun memberi tumpangan dan mengantar Thor menuju ke tempat Mjolnir. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi dan ternyata di tempat itu sudah dijaga ketat oleh S.H.I.E.L.D. Thor pun nekat menyelinap masuk ke dalam sana. Dia pun melawan satu persatu penjaga di sana dan dengan susah payah akhirnya Thor bisa bertemu kembali dengan Mjolnir. Tapi ketika Thor hendak mengambil palunya, Thor tidak mampu mengangkat Mjolnir. Dia pun frustasi karena Odin mengambil semua kekuatannya. Thor pun akhirnya diamankan. Jane yang sudah kembali ke rumah meminta bantuan Erik untuk membebaskan Thor. Di dalam ruang tahanan tiba-tiba muncullah Loki di hadapan Thor. Dia memberitahu Thor kalau tahta kerajaan kini jatuh di tangan Loki. Loki berbohong memberitahu Thor kalau Odin sudah meninggal. Dan itu semua karena ulah Thor. Thor pun sedih dan merasa bersalah mendengar hal itu. Loki juga tidak bisa membawa Thor pulang kembali ke Asgard.
Kemudian Loki pun pergi. Beberapa saat kemudian datanglah Profesor Eric bermaksud membebaskan Thor. Eric beralasan kalau Thor hanyalah seorang ilmuwan gila yang ingin memeriksa palu misterius di sana. Coulson pun percaya dan akhirnya Thor dibebaskan. Eric mengajak Thor ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya dan memberinya semangat untuk memulai kehidupan barunya di bumi. Di tempat lain, Loki pergi ke planet Jotunheim. Loki menemui Luffy dan memberinya sebuah perjanjian. Jika Luffy bisa membunuh Odin, Loki akan memberikan pusaka es kepada Luffy. Di dalam Asgard, Sif dan teman-teman Thor merasa curiga dengan ulah Loki. Mereka kemudian berencana mencari Thor yang ada di bumi. Heimdall yang tahu kalau mereka akan pergi menyuruh mereka untuk mengoperasikannya sendiri karena dia tidak bisa menantang perintah raja. Loki yang melihat mereka pergi menuju bumi, dia pun memerintahkan Destroyer untuk ikut turun ke bumi dan menyuruhnya untuk membunuh kakaknya Thor. Di bumi, Thor sedang membuat sarapan dengan Jane dan teman-temannya. Tak lama Thor dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya. Mereka pun mengajak Thor untuk kembali ke Asgard karena sebenarnya Odin masih hidup. Thor pun kaget mendengar hal itu. Ternyata dia telah dibohongi oleh Loki dan tak lama Destroyer telah sampai di bumi. Thor dan yang lain membantu warga sekitar untuk pergi menyelamatkan diri. Sedangkan Sif dan para pendekar mencoba menghentikan The Destroyer. Namun hal itu sia-sia, Destroyer sangat terlalu kuat. Melihat semua orang terluka, Thor pun menyerahkan dirinya untuk Loki dan menyuruh Loki untuk menghentikan kekacauan ini. Destroyer kemudian memukul Thor hingga sekarat. Semua orang sedih melihat Thor tergeletak tak berdaya. Dan tiba-tiba Mjolnir bergerak dan kemudian terbang ke arah Thor. Thor pun akhirnya mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan kekuatannya, Thor membuat badai puting beliung dan dengan bantuan Mjolnir, Thor akhirnya bisa menghancurkan The Destroyer. Di dalam Asgard, Loki membawa masuk Luffy dan para anak buahnya menggunakan Bifrost. Thor mencoba memanggil Heimdall untuk membuka Bifrost, namun dia tidak merespon. Ternyata Heimdall sudah dibukukan oleh Loki. Tetapi dengan usaha keras, akhirnya Heimdall bisa bebas dari es yang mengurungnya. Heimdall langsung membuka Bifrost untuk Thor dan teman-temannya kembali. Thor lalu berpamitan dengan Jane dan berjanji akan segera kembali. Sedangkan di Asgard, Luffy telah sampai di kamar Odin. Saat dia membunuh Odin, tiba-tiba Loki langsung menembaknya dari belakang dan membunuh Luffy, raja dari para Jotun. Ibunya pun berterima kasih kepada Loki. Kemudian Loki pergi ke ruangan Bifrost. Dia berniat menggunakan kekuatan Bifrost untuk menghancurkan planet Jotunheim. Thor yang melihat hal itu mencoba menghentikan Loki dan akhirnya mereka berdua bertarung. Karena Thor tidak bisa menghentikan Bifrost, dia pun berniat untuk menghancurkan jembatan penyuplai energi Bifrost tersebut. Bifrost pun akhirnya bisa rusak dan berhenti menghancurkan planet Jotunheim. Thor dan Loki pun sempat akan jatuh ke dalam kosmos, dan tiba-tiba datanglah Odin dan langsung menolong mereka. Loki yang merasa kecewa karena usahanya tidak pernah dianggap oleh Odin, dia pun menjatuhkan dirinya ke dalam kosmos kemudian menghilang. Beberapa hari kemudian kerajaan Asgard sudah kembali normal dan Thor pun merindukan Jane yang berada di bumi. Beberapa hari kemudian Profesor Eric berjalan di suatu tempat dan ternyata Profesor Eric pergi menemui Nick Fury. Nick terkesan dengan hasil penelitian Eric. Dia pun menunjukkan sebuah kotak berisikan sebuah kubus biru menyala yang disebut Tesseract yang mempunyai energi yang sangat kuat. Nick Fury meminta bantuan Eric untuk menggunakan kekuatan tersebut. Dan di balik kaca muncullah Loki yang menghasut Profesor Eric menerima tawaran Nick Fury. Dan film pun berakhir. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Donik, bye.